dalam keadaan yang betul-betul telah mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Sinode memberikan tema bagi ibadah kita ini dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45 adalah membangun persaudaraan menyambut Natal. Dan saya pilih bagi kita nats yang membimbing kita dari Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam menolong. Bapak Ibu Saudara, dari baik tema maupun nats yang membimbing kita, saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita. Dan cerita ini tidak asing sebenarnya, karena cerita ini sering bertebaran di media sosial, di internet, dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya di sana. Ceritanya itu begini. Dua orang bersaudara, adik dan kakak. Si sulung sudah berkeluarga dan si bungsu belum berkeluarga. Mereka hidup di satu pedesaan dan mereka adalah petani. Setiap tahun itu mereka berdua selalu mengolah tanah yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Mereka mengolahnya secara baik dan sampai pada masa panen mereka berdua akan membaginya itu secara merata. Jadi kalau misalkan enhau karlot mesa berarti vali lubuk 5, kakak lubuk 5. Jadi betul-betul dibagi secara merata. Setelah pembagian itu, masing-masing mereka pulang ke rumah mereka dan membawa hasil panen mereka dan menyimpannya di lumbung mereka. Ketika tiba di rumah dan saat akan beristirahat, si bungsu ini dia duduk dan merenung. Dia pikir begini, saya rasa pembagian ini tidak adil bagi kakak saya. Karena apa? Saya ini kan satu saja, saya sendiri saja. Sementara kakak saya punya istri, punya anak-anak yang harus dia beri makan. Sebaiknya dari bagian saya ini saya kasih ke kakak saya. Maka secara diam-diam dia mengambil beberapa bagian miliknya dia dan dia membawanya ke lumbung kakaknya secara diam-diam. Di saat yang berbeda, sang kakak juga ternyata memikirkan adiknya. Yang dipikirkan itu seperti ini, saya ini hidup enak, hasil panen saya pas, ada istri saya yang melayani saya siang dan malam, ada anak-anak saya yang menghibur saya, ketika saya sakit ada yang menjaga, merawat. Tapi kasihan saya punya adik, dia hidup sendiri, kalau dia sakit tidak ada yang rawat, dia susah tidak ada yang tolong dia. Saya rasa ini pembagian setiap tahun ini tidak adil bagi adik saya. Setelah dia pikir seperti itu, dia pergi ke lumbungnya dan dia mengambil beberapa bagian dari panennya dia dan secara diam-diam dia bawa ke lumbung milik adiknya. Bapak Ibu, hal ini terjadi bertahun-tahun, terus menerus. Lalu akhirnya mereka berdua berpikir, kenapa ya? Kok setiap tahun ini harusnya saya punya bagian itu kok berkurang? Tapi kok sepertinya dia tidak berkurang. Padahal kan saya sudah bagi ke kakak saya, padahal saya sudah bagi ke adik saya. Suatu ketika mereka selesai panen dan mereka melakukan rutinitas seperti biasa, mereka memindahkan punya mereka ke bagian dan memindahkan ke saudara mereka. Jalan malam-malam, tiba-tiba mereka bertemu di tengah jalan.
Kakak kaget, adik juga kaget. Mau papi mana? Mau papi mana? Saat itu mereka berdua baru tahu ternyata kedua kakak dan beradik ini saling mencintai. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita mengisahkan tentang perjalanan Maria ke rumah sepupunya. Sepupunya itu Elizabeth. Saya mencari tahu hubungannya Maria dan Elizabeth seperti apa. Rupanya itu Maria punya bapak, ya, kawin dengan Elizabeth punya tante kandung. Makanya mereka itu bersepupu. Nah, perkunjungan antar saudara itu Bapak Ibu Saudara itu hal biasa yang terjadi. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita dan kita pun saudara kan pasti kita saling mengunjungi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Alkitab secara khusus mencatat bagian ini? Bahkan ayatnya hanya beberapa saja. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hal berkunjung saudara bersaudara itu adalah hal yang sangat penting. Dan itu tradisi yang ditanamkan oleh Elizabeth dan Maria. Dan sampai saat ini kita masih pegang. Dan orang Kristen biasanya melakukan itu pada saat Natal. Makanya berkembang beberapa teori yang bilang begini, ya, ucapan selamat lewat FB, WA dan lain sebagainya itu rasanya tidak bermakna. Karena apa? Kita harus saling berkunjung. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan itu saja kenapa Alkitab mencatat itu, tapi ada alasan lain yang lebih penting dari sekedar berkunjung. Pertemuan Maria dan Elizabeth adalah pertemuan dua perempuan yang hebat, yang sama-sama dipakai oleh Allah. Allah berkarya lewat perempuan muda, dan Allah berkarya lewat perempuan yang sudah tua. Bapak Ibu, dengan melihat statement ini, maka tidak ada alasan bagi kita, terutama yang masih muda-muda itu, untuk menolak pelayanan. Ada anak muda yang bilang, saya masih muda, saya belum berpengalaman, kayaknya saya tidak pantas untuk masuk dalam pelayanan. Tetapi dalam pertama Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan kepada kita seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ingat adik-adik semua, pertama Timotius ini sudah mengingatkan kita. Timotius itu dia menjadi pelayan Tuhan, muridnya Rasul Paulus itu dia masih muda. Tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk menolak pelayanan. Bapak Ibu Saudara, Allah menempatkan Maria dan Elizabeth dalam posisi yang hampir-hampir mirip. 11-12. Dua-duanya sama-sama hamil. Maria hamil dalam kondisi yang berbeda. Hamil tanpa campur tangan seorang laki-laki. Sementara Elizabeth, walaupun ia punya suami, tapi dia hamil di masa yang tidak masuk akal. Karena dia hamil di masa yang sudah tua. Dan Allah mempertemukan mereka dengan pengalaman yang menegangkan sekaligus menakjubkan. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat keberadaan Elizabeth, sepertinya dia mengulang cerita kuno, cerita lama tentang Abraham dan Sarai. Abraham dan Sarai punya anak atau dia hamil itu pada masa tua. Dan Bapak Ibu Saudara, tradisi orang Israel zaman itu, kalau seorang perempuan yang setelah menikah dan tidak hamil-hamil, yang disorot itu bukan laki-lakinya, yang disorot itu perempuannya. Dan parahnya Bapak Ibu Saudara, disorotnya itu bahwa perempuan itu adalah aib. Yang namanya aib
dia akan dijauhkan dari pergaulan masyarakat, dia tidak akan dilibatkan dalam kegiatan apapun, dia dianggap najis. Dan bertahun-tahun Elizabeth hidup dalam anggapan seperti itu. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, Elizabeth tidak menyeret Zakaria untuk mencari perempuan lain, hanya sekedar menunjukkan bahwa Zakaria itu made Allah, matelo, seperti yang dilakukan oleh Sarai. Dalam kisah Abraham dan Sarai, Sarai yang tertawa. Ya, ketika malaikat menyampaikan berita gembira ini, Sarai dirasa lucu dan dia tertawa. Tetapi sebaliknya dalam cerita Sarai, justru Zakarianya yang tidak percaya dengan berita dari malaikat. Bagaimana mungkin saya dengan Elizabeth, kami sudah tua, mana mungkin kami punya anak? Bapak Ibu Saudara, dengan berpikir seperti itu sebenarnya Zakaria sedang meragukan perintah dari Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kemungkinan Zakaria ini adalah seorang imam yang sudah terbiasa melakukan pelayanan. Karena sudah terbiasa melakukan rutinitas pelayanan, ritual pelayanan, kepekaannya terhadap suara Tuhan makin kabur. Bapak Ibu Saudara, khusus bagi kita teman-teman majelis, kadang kita terlalu sibuk melakukan pelayanan, berdoa di sana, ibadah di sana dan lain sebagainya. Karena begitu rutinnya kita melakukan kegiatan rohani, hati-hati. Kita bisa tidak peka terhadap teguran Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, karena begitu banyaknya aktivitas pelayanan kita menganggap bahwa teguran Tuhan itu bukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam cerita perjalanan Maria ini tidak diberitahukan kepada kita Maria pergi ke tempatnya Elizabeth itu, dia pergi dengan siapa, kita tidak tahu. Tetapi kata langsung berjalan, kata langsung berjalan dalam Lukas pasal 1 ayat 39 dapat kita artikan sebagai tergesa-gesa dan cepat, tetapi juga dapat berarti keinginan, antusias, dan semangat. Pertanyaannya adalah, mengapa Maria terburu-buru? Bapak Ibu, sebagai perempuan muda yang kurang berpengalaman, apalagi Maria dalam situasi yang tidak lazim, hamil tanpa berhubungan dengan laki-laki, tentu Maria membutuhkan dukungan, solusi, pemantapan, bahkan bimbingan. Maka dengan antusias Maria pergi ke pegunungan, meninggalkan kampung halamannya Nazaret. Bapak Ibu tahu itu jarak dari Nazaret menuju ke tempat Elizabeth. Menurut para ahli teolog, kota yang ditempati oleh Elizabeth itu dia berada di sekitar Hebron, di sekitaran selatan Yerusalem dan di sekitar Ein Karen, ya. Dan jaraknya itu kurang lebih sekitar 80 sampai 100 mil. Kalau kita pindahkan dia ke kilometer, jaraknya itu 129 kilo sampai dengan 161 kilometer. Ya kira-kira seperti kita dari Kolhua sini sampai di Niti, barangkali seperti itu. Dan ingat, Maria dalam keadaan hamil.
Dan perjalanannya bukan naik motor, bukan naik travel, tapi jalan kaki. Para teolog memprediksi Maria menghabiskan waktu kurang lebih 5-6 hari untuk tiba di tempat tujuan. Sekarang pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Siapa yang mau berkorban? Laut Katang Kahena jaraknya itu lebih dari 100 kilo, jalan kaki, lagi hamil. Kalau tidak penting, kita tidak akan pergi. Pertanyaannya adalah mengapa Maria mau mengunjungi Elizabeth dengan jarak yang begitu jauh? Yang pertama, selain Elizabeth adalah saudara sepupu, Elizabeth adalah satu-satunya perempuan yang sangat memahami keberadaan Maria saat ini. Ingat, Maria ini hamil di luar nikah. Ya. Sekali lagi, Elizabeth adalah saudaranya. Dan tadi saya bilang Maria dan Elizabeth mengalami hal yang 11-12. Maka Maria menilai bahwa satu-satunya orang yang mampu mendukung dia adalah Elizabeth. Yang kedua, atas informasi dari malaikat Gabriel dalam Lukas pasal 1 ayat 36 dikatakan bahwa Elizabeth sedang hamil 6 bulan. Kalau berhadapan dengan kita, kira-kira kita agak sedikit penasaran tidak? Betulkah tidak ini berita? Timbul rasa ingin tahu dari Maria untuk membuktikan. Setidaknya ketika dia mendapatkan kebenaran ini, maka dia pun kuat. Dan yang ketiga, menguak misteri dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, anak dalam kandungannya Maria itu adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai manusia. Atas dorongan itulah maka Maria mau melaksanakan dari misi saat ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan melihat begitu banyak penjelasan Alkitab tentang Maria dan Elizabeth ini, apa yang kita bisa ambil? Apa yang bisa kita petik dari tema kita, membangun persaudaraan menyambut Natal? Yang bisa kita petik adalah, Bapak Ibu, saudara adalah segala-galanya. Hanya saudara yang dapat memahami kesusahanmu. Hanya saudara yang mau berkorban tulus kepadamu. Hanya saudara tempat engkau berlindung. Hanya saudara yang bisa menjagamu dengan tulus hati. Begitu berartinya saudara. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, jalinlah hubungan yang baik dengan saudara. Kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Au biar, au afang kali. Jadi kalau saudaramu sakit, sama seperti kamu sakit, Bapak Ibu saudara.
Kalau saudaramu dalam keadaan menangis, kamu ikut menangis. Jika engkau senang, saudaramu akan lebih senang. Dia senangnya bukan senang pura-pura, tapi senang betul-betul bergembira atas kesenangan yang engkau alami. Bapak Ibu, jika sepanjang tahun 2021 ada relasi persaudaraan yang retak, ada relasi persaudaraan yang tidak ada lagi, ada relasi kita yang terganggu, jangan keraskan hati. Buka dirimu, perbaiki relasi ini. Buatlah seperti Maria dan Elizabeth. Jangan simpan kepahitan dalam hatimu, Bapak Ibu. Jangan simpan, sangat berbahaya. Tinggal 5 hari, bahkan 4, kita akan masuk di dalam ibadah menyambut Natal, dan sekaligus kita akan ibadah Natal. Dan yang paling dekat, sebentar sore kita akan disucikan oleh darah Kristus lewat perjamuan. Jangan kotori diri saudara dengan menyimpan dendam. Jangan. Biarkan amarahmu, dendammu, sakit hatimu ditiup angin pergi. Membawa dia, tidak usah ingat lagi. Pulanglah dalam hidupmu dan berdamailah dengan saudaramu, sehingga hatimu bergembira, hatimu damai ketika menyambut Natal. Seperti pujian Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Juru selamat itu akan datang. Bergembira sama.